Oh, maaf, saya tanya sebentar. Siapa yang cita-cita paling mulianya ingin jadi hafidh? Boleh angkat tangan. Kalau niat Anda menghafal Quran, sekedar jadi hafidh, tidak usah menghafal, ganti nama aja jadi hafidh. Cita-citanya anak saya harus jadi hafidh. Itu masalah. Hilangkan keinginan ini sudah. Yang hebat itu cuma ketika ditanya bisa jawab ayat berapa, halaman sekian, nomor sekian, kanan, atas, kiri, bawah, ke tengah dikit, mundur 3 langkah. Yang dimaksud uraian ini adalah hafalan yang membawa Anda naik status menjadi sahabat Al-Quran sampai kembali kepada Allah. Nanti kalau menghafal biasa pun akan mudah, tapi statusnya akan beda. Dan nanti indikatornya ada nggak manfaat dari ayat yang dihafalkan kepada diri Anda. Karena nanti ada penghafal Quran, hafal dia bisa mudah, cuma Qurannya tidak memberi manfaat bagi dirinya. Awas, hati-hati itu. Nanti akan kita lihat setelah ini selesai, saya akan masuk kepada klasifikasi para penghafal Quran. Dan Al-Qamar ayat 17, ayat 22, ayat 32, ayat 40. Sudah? Baik. Kaidah pertama. Perhatikan. Kita sedang membahas apa sekarang? Kalimat apa? Masih ingat? Az-zikr. Saya tuliskan begini. Az-zikr. Masih ingat artinya zikr? Zikir, semua aktivitas kegiatan yang mendekatkan dan atau mengingatkan kita dengan Allah Subhanahu wa ta'ala. Semua aktivitas yang mampu membuat kita ingat dan dekat dengan Allah. Ini tujuan utamanya. Perhatikan. Yang pertama, tips yang pertama, langsung keterangan dari Allah di 4 ayat ini. Walaqad yassarnal Qur'ana lidzikr. Perhatikan ayatnya. Dan sungguh kami telah mudahkan Al-Quran semudah-mudahnya untuk dihafalkan, untuk diingat. Kalimat hafalnya bukan menggunakan kata al-hifdhu begini, tapi menggunakan kata az-zikr ini. Maka muncul kaidah yang pertama, kalau Anda ingin dimudahkan oleh Allah dalam menghafal Al-Quran yang kualitas hafalannya mampu menjadikan Anda naik status jadi sahabat Al-Quran, Al-Qurannya memberi manfaat dalam kehidupan kita dan memberikan syafaat saat di akhirat nanti, maka yang pertama kata Allah yang mesti Anda lakukan, jangan niatkan hafalan Quran untuk sekedar menghafal, tapi niatkan untuk mendekatkan diri dan ingat kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Di pertama, perbaiki niat dalam menghafal. Lakukan karena Allah. Jadi mulai Anda pertama kali mulai akan menghafal, niatkan betul hafalan ini sebagai wasilah untuk mendekat kepada Allah. Supaya ingat. Sebelum mulai berdoa kepada Allah, minta, ya Allah, hamba sadar selama ini hamba jauh darimu. Hamba seringkali berbuat maksiat dan hamba tidak tahu kapan hamba wafat. Tapi mohon ya Allah, hamba bertobat. Malam ini hamba mohon ya Allah, bimbing hamba untuk menjadikan sisa hidup hamba yang tidak tahu kapan hamba berpulang sebagai bagian dari ahli Al-Quran. Ya Allah, bimbing hamba untuk meniatkan hafalan ini ikhlas karenamu. Mohon ya Allah, saat hamba kembali kepadamu, jadikan Quran sebagai teman dan sahabat hamba. Minta. Begitu Anda niatkan dan kemudian Anda mulai mencoba menghafalkan, demi Allah saya katakan akan terjadi perubahan pada cara menghafal Anda. Tiba itu seketika ada kekuatan luar biasa membuat Anda cepat untuk menghafal. Kalau nggak percaya silahkan coba, tapi dengan niat yang benar. Oh, maaf, saya tanya sebentar. Siapa yang cita-cita paling mulianya ingin jadi hafidh? Boleh angkat tangan. Hafidh. Nah, masya Allah. 1, 2, 3. Yang hafidhah, masya Allah. Sudah ganti nama aja jadi hafidh dan hafidhah. Kan tadi saya katakan, kalau pengen jadi ahli Quran, tepikan keinginan-keinginan yang lain. Kalau niat Anda menghafal Quran sekedar jadi hafidh, nggak usah menghafal, ganti nama aja jadi hafidh. Rasul ganti jadi hafidh, Adi ganti jadi hafidh, selesai. Dan ini persoalan terbesarnya di sini. Banyak orang tua
memasukkan anaknya ke rumah Quran, ke pondok Quran, karena cita-citanya bukan ingin dekat dengan Quran, bukan ingin ingat Allah, cita-citanya anak saya harus jadi hafidh. Itu masalah. Anak saya mesti jadi hafidhah. Saya sering katakan kalau cuma sekedar pengen jadi hafidh, nggak usah menghafal, ganti nama aja. Makanya Al-Quran tidak disebut hafal dengan hifdhun. Hifdhun ini orang yang disebut hafidh. Menghafal Quran kalau ingin sekedar jadi hafal saja, menghafal Quran sekedar jadi penghafal saja, dan nggak ada dampak dari hafalannya. Yang hebat itu cuma ketika ditanya bisa jawab ayat berapa, halaman sekian, nomor sekian, kanan atas kiri bawah, ke tengah dikit, mundur 3 langkah, hafal lagi. Kalau cuma begitu, banyak yang bisa begitu. Nah ini yang pertama. Jadi kalau anda ingin menghafal Quran, sudah hilangkan keinginan ini, sudah terserah Allah. Mau jadikan saya hafid, mau setengah hafid, seperempat hafid, sepertiga hafid, seayat hafid, gak ada masalah. Yang penting Allah ridha dengan hafalan saya. Paham? Siapa yang mau jadi hafid? Boleh angkat tangan? Tuh. Kalau masih ada yang ngangkat, tutup kita kajian malam ini. Bisa. Nggak, ini contoh saja. Tidak dilarang kalau ingin jadi hafid, silahkan. Tapi persoalannya adalah ketika anda meniatkan seperti itu, maka persoalan terbesar anda nanti tidak akan mendapatkan status sebagai dzakir. Dzakir, zikrun, orang yang disebut dengan dzakir, orang yang menghafal Quran untuk mendekat kepada Allah Subhanahu wa taala. Orang yang menghafal Quran untuk ingat dengan Allah Subhanahu wa taala. Makanya dulu penghafal Quran tidak pernah disebut hafid, disebutnya hamilul Quran, orang yang mengandung Al-Quran. Kalau banyakkan hamalatul Quranil Karim, ketika mengandung Quran dia menjaga kandungannya. Seorang ibu mengandung, dia jaga kandungannya, makan makanan yang baik, berperilaku yang sehat. Apalagi mengandung Al-Quran, maka mustahil dia menyentuh yang haram, karena akan menghancurkan Quran yang telah dia hafalkan. Jelas ya? Ini bagian yang pertama. Diperbaiki niat. Awas, demi Allah saya katakan, kalau anda tidak percaya silahkan kembalikan pada keinginan masing-masing. Tidak sedikit orang menghafal Quran hanya untuk merubah status dari yang biasa menjadi ini, atau untuk mencari gelar ujungnya Al-Hafidh, Al-Hafidh, Al-Hafidh dan sebagainya. Untuk apa? Paham? Di bagian yang pertama. Jadi kalau teman-teman kemudian kuatkan niat itu, meminta dengan cara yang benar, maka demi Allah saya katakan itu pasti akan dipercepat oleh Allah Subhanahu wa taala. Ini bagian yang pertama. Jelas ya?